Aku masih gadis. Aku tidak menganggap Keperawanannya tumbuh tiap 3 bulan soalnya dokternya. mungkin dokter Cinta Faiki bisa menerawang kenapa tuh psikologisnya dia seperti itu. Nah ini dia menerawang mulu, ini kan bukan pawang hujan gitu. Nah sebenarnya kekerasan itu kekerasan yang menyamankan dan mengenakan atau kekerasan yang menyakitkan? Apalagi di dalam kamar. Oh pernah. Ya kamu tuh harus bersabar. Justru itu cara Tuhan untuk menguatkan hati kamu. Makanya aku bilang. Kamu mesti belajar sama Kalina. Oh iya. Istrinya, adanya kakak. Iya, Iparnya istilahnya dokter. saya. Dia udah dapat sertifikat dari Beijing kemarin. Pertama kali cinta pertama kamu. Sebenarnya aku jatuh cinta sama adanya kakak waktu itu di ballroom. Ya Di saat kau ingin mengetahui pasanganmu, hanya cukup 2 kali 24 jam kau bersama dia. Ajaklah dia traveling. Oh maksudnya one night stand? Dokter Faiki. Ya, staf ahli. Hari ini spesial susternya dokter. Waduh. Halo, dokter. Susternya masih muda ya. Oh, bukan lagi. Ini dari mana ini? Dari Tokyo apa dari apa? Dokter kan senangnya katanya yang putih-putih, Iya. yang semi-semi oriental. tuh. Bener. Kita sediakan langsung. Ini siapa emang suster kita? Ini Kenalan dulu dong. Dokter Yes. mah kalah, adiknya kan di dunia entertainment baru berapa tahun? Ini Iya. dari umur 10 tahun, 11 tahun ya? 10 Iya. tahun udah Sudah berkarir di dunia entertainment. Oh. Oh. Emang profilnya siapa? Namanya coba kenalin suster. Namanya siapa? Saya boleh Oke. lihat nggak ininya? Coba Oh, dari boleh jauh. dong, boleh dong. Coba dari Halo, jauh. dokter. Oh, ya ampun. Cocok, Dok? Cantik ya. Cocok. Cocok. Kenalan dulu kali ya. Ah. Halo, aku Suster Syabrina Luna. Oh. Biasa dipanggil Luna. Suster Luna. Iya, jadinya. betul. Heeh. Seneng banget deh bisa jadi susternya. Emang apa kelebihannya direkomend jadi suster? Pertama kali main film umur 11 tahun kalau nggak salah ya? Iya, 10-11 tahun. 10-11 tahun. Jadi masih timik-timik udah berkarir. Iya. Maaf, ini kan tentangnya kan kita kan tentang masalah curhat, psikolog. Pengalaman ini bukan tentang orang lolosin casting. Ini beda kok, Pak. Pengalaman Justru ini. di situ dia udah melihat dokter bahwa Secara sebenarnya penjiwaan, bagaimana dia bisa Nah. membaca pikiran orang gitu loh. Ini kan Dari kita dokter cinta, dokter psikolog untuk mengetahui kejiwaan orang. tuh dari 11 tahun dia udah bisa berkarir, berarti kan udah dewasa dan udah matang dan udah Pernah banyak- cinlok nggak? Nggak pernah. Nggak pernah cinlok? Nggak. minim. Pengalaman cintanya apa yang bisa dibagikan nanti untuk Jangan tamu dibandingin kita? sama adiknya terus, susah kalau Iya. bandingin Iya sama dia. bukan, maksudnya tapi sekarang udah punya kekasih. Udah punya. Satu profesi juga. Nggak, bukan. Dia bukan dari entertain. Bukan dari entertain. Oh, Dia apa dia? Apa pengusaha sofa atau apa? Iya, pengusaha apa? Paling kira-kira? bagus Bukan tuh dong, sofa. Dok. Heeh. Ya kan orang bisa aja. Iya, bisa pengusaha aja apa, sih, tapi gitu. bukan. 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 Aku pacaran sama dia di kuliah. Jadi ketemunya karena dikenalin kampus kita deket kayak gitu. Sekarang dia masih kuliah sama kamu? Iya, sama. Sama-sama udah selesai? Belum? Di semester akhir sih dia. Kalian semester akhir. Oh, berarti lagi Iya. ini ya, bentar lagi Eptanas. apa? Ujian nasional kali. Skripsi Ya, kalau dong, zaman Dok. kita kan dulu Kalau sebutnya SMP. Eptanas. Beda-beda. Ya udah berarti ini Baru lulus Suster kuliah Luna sekarang. ya. Iya. Oke, Suster Luna, siapa tamu kita hari ini? Hari ini tamu kita ada Kak Ratu namanya. Oh, Ratu. Iya, Ratu. Oh, berarti dia berdua. Hah? Apanya? Iya, datangnya sendiri apa berdua? Sendiri dong. Bukan yang band dokter, ini Bukan duo ya? Oh, bukan dong, Dok. Ini sendiri aja. Setiap kali udah mulai jago tektokan ya sekarang ya. Ini banyak malah anggotanya dia dokter. Oh, Melibatkan Ratu. Coba, Ratu, Sus. Ratu kerajaan yang luar biasa malah itu Oh. sebenarnya. Oh, oke, aku coba panggil dulu Iya, ya, bawa masuk masuk, ke dalam Sus. ruangan kita. Lain untuk kali Sus curhat. kalau lagi tugas sama dokter pakai rok ya, biar kayak suster gitu lah. Oh iya, biar kayak suster benar Iya, ya. jadi Oke, kayak oke, suster oke. pakai rok putih atau apa gitu. Dipanggil terus. dulu ya, Dok? Iya. Mana ininya? Ini kasusnya berat, Dok. Kenapa sih beratnya? Waduh, ampun deh. Kalau kita ngelihat berita-berita di dunia maya itu banyak sekali kejadian yang luar biasa yang udah dialami Permisi, oleh pasien kita ini. Dok, ini Halo. Ini tamunya, iya, Pasien. capek banget ya, ya ampun. pasien kita. Berat bener Iya. emang. Secara ini ya. Apa? Saya jadi masalah. berasa Iya. kayak koala sama pohon, dokter. Iya, tapi dia ini seorang ini ya, penulis ya kamu.
Bukan. Ya itu kok tangannya pada bacaan mulu kayak. Iya. Contekan panas dokter. Contekan ini. Contekan. Tapi kamu gitu. ini apa? Coba aku pengen lihat dong. Boleh dibuka nggak sih? Boleh dong. Biar saya jadi tahu gitu loh. Biar tahu dari ekspresi muka Iya. seberapa batinnya saya gitu Oh ya. iya, Allah. sebelumnya saya aman karena kan saya sudah di PCR kemarin, saya udah di swipe up, jadi di udah swab. aman. Di swab. Di swab. Swab. Jadi saya pengen tahu coba pasien saya kayak apa. Ya aku gitu. juga udah divaksin, Udah. udah di PCR, udah di swab, antigen juga. Oh. Ini. Oh. Aman ya. Ini kemarin Cantik ramai di sekali. media kayaknya ya. Oh, bukan lagi dokter. Yang pasangannya pemain itu kan, bola kan? Iya kayaknya ini Mantan pasangannya dokter. kan saya bilang yang pasangannya dulu pernah main bola kan, kalau mantan atau tidak kita nggak boleh tahu, nggak boleh, itu kan urusannya dia. Gitu ya. Makanya dokter, nih saya datang ke sini, Untuk rambut apa? basah, muka sedih. Habis baru dilepas sama ini anak itu kan, biasanya kan kita nggak bisa apa ya kalau Iya, apa aku ya. habis siap-siap. Kan udah punya anak kan, kemarin kan yang baru lahiran kan. Perlu banget itu, kayaknya ngomongnya keras-keras banget. Aku masih gadis. Masih gadis. Aku tidak Itu menganggap. keperawanannya tumbuh tiap 3 bulan soalnya dokter. Kayak umbi-umbian ya. Kayak umbi-umbian. Namanya siapa? Namanya Ratu Rizky Nabila, ibu janda anak 1. Itu namanya. Iya, harus Panjang ya. Harus jelas kan, Dok? Takutnya Namanya nanti aja. dokumennya salah. Panjang banget. Kan kalau suster ada sarjananya, kalau ini JD dokter. JD apa itu? Janda. Oh, berarti udah single parent sekarang. Iya, aku sendiri ngurusin Nio. Makanya aku tadi tuh kesini sempet telat gitu kan. Oh, nggak mandi. ke klinik. Untuk kecantikan aku paripurna, jadi ya udah disebut aja sama alis gitu. Jadi nggak pakai apa bedak Nggak pakai apa nih ini. tuh, gini Berarti aja. cantiknya Tapi natural bagus ya alis ya, kamu ini. Kak. Mungkin di mana? Pasar Baru. Bagus ya. Kebentuk gitu ya. Iya, ngukirnya tadi di mobil. Oh, begini, sendiri mobilnya lah ya. sendiri. Ini ya bisa. Kan Nggak, semuanya sendiri memang, malam-malamku aja sendiri. semuanya serba sendiri. Katanya lu punya pacar lagi. Yang mana itu? Yang baru. Yang di Instagram aku. Heeh. Yang siap gerak itu. Iya. Oh itu, ya itulah dokter. Kamu lagi punya pacar lagi? Ya sedang pendekatan. Oh. Enggak, suster ini masalahnya apa sih? Suster tahu nggak masalahnya apa dia? Iya, jadi tuh gini loh dok. Apa? Si Kak Ratu ini lagi galau banget. Apaan yang Suka ditulis dok? mengingat Ya ngegaris kan, ngegaris dulu. Tadinya kan Kak Ratu ini galau banget, tapi sekarang dia udah happy ya kan Kak? Iya. Nah ini makanya juga sebenarnya lagi penasaran sih, Kak Ratu kan udah bahagia nih sekarang. Kok datang lagi? Justru sih? aku kesini mau mencari kebahagiaan yang hakiki. Dok, bukannya dekat, udah dekat lagi Cinta sama orang. Faiki tolong bukakan astral-astral dari ujung kaki sampai ke kepala aku, gimana caranya? Ya ini kan dokter psikolog cinta, bukannya Mbak Mijan, beda. Oh jadi buka-buka gitu, kalau buka-buka gitu yang ada ini Justru saja kejiwaannya mau beda. diperiksa dokter. Iya, kejiwaan aku Secara gimana? batinnya, lahiriah, apakah udah benar-benar sembuh dan bebas dari Tapi trauma-trauma. berapa lama akhirnya semenjak kamu sekarang terpisah ini memilih menjadi seorang diri itu berapa lama jaraknya? Ini harus saya hitung dulu nih secara grafis. Oke, aku memilih untuk seorang diri. Akhirnya Gimana tuh maksudnya? ya berapa lama? Dari ketuk palu. Nah, dari ketuk palu. Sekarang udah berapa lama? 8 bulan ya. Berarti 18 Mountain kamu Mountain, kamu sendiri, Iya betul. memilih sendiri. Bukan memilih sendiri, terpaksa sendiri. Iya, terus anak kamu yang rawat. Iya, Tinggal sama kamu. iya. Ada mama juga di situ? Nggak ada. Berdua doang. Berdua. Bertiga. Sama Sama ada kakaknya mama. kakaknya mama jagain kamu di situ. Tapi udah ini nggak pertumbuhannya apa sekarang anak kamu? Pertumbuhannya anak aku sekarang udah bisa selfie. Udah bisa selfie sendiri. Udah bisa. Kamu udah bisa ngangkat handphone berapa? Bukannya baru 3 bulan ya? Enggak, kalau aku suruh smile dia kan Siapa namanya? Jewa Nio. Nio lah dipanggil singkatnya. Panggil dokter. aja Nio, by Jewa? Exotis, Jewa Nio. ikonnya Indonesia. Kenapa nggak ada nama papanya di belakang? Karena papanya tidak ada kan pada saat itu. Pembuatannya, produksinya ada. Tapi Pada saat mendistribusikan ke dunia ini tidak ada. kenapa nggak ada? Kok nggak ada? Harusnya kan mendampingi gitu. Seenggaknya dia nungguin di ruangan depan. Ya kalau dia khawatir juga ya nungguin di parkiran juga boleh sambil dia mungkin melepas. Mungkin khawatir. dokter
Cinta Faiki bisa menerawang, kenapa tuh psikologisnya dia seperti itu? Nah ini dia menerawang mulu, ini kan bukan pawang hujan gitu. Ini kan dokter psikolog cinta, bukan pawang hujan. Masa dokter nggak dengar waktu itu kan sampai heboh permasalahan mengenai otentik dari anak siapa ini dipertanyakan. Tapi sempat akhirnya jadi tes DNA kalian? Nggak jadi, orang mukanya plek-ketiplek dia. Terus dia juga tidak memilih untuk itu tes DNA? Iya, akhirnya dia ngakuin kan karena 1 dan 2 hal lah. Gitu, karena... Padahal dulu awal-awal karir, ini berteman sama adik saya, Vicky Prasetyo. Ya, berteman ini tahu Boleh awal-awal karir diceritain dia nggak pernah dokter nyanyi. tuh waktu itu adiknya kenalnya dari mana? Adik saya itu dulu katanya sahabat baiknya Ratu, dia kenal di Ritz Carlton. Tapi bukan di room ya, ini di ballroom, di ballroom. Nah itu juga kejadian yang pertama kali adik saya makan sosis babi. Itu di situ di kejadian Ritz Carlton itu dia, yang akhirnya dia disuguhin, dia pikir udahlah dia mah ngambil aja biar keren pakai jas standing dinner gitu. Nggak taunya yang diambil ya itu sosisnya sosis babi. Pak, itu sapi Pak. Beda, jadi Pak. Vicky Prasetyo itu adiknya kakak? Adiknya aku. Adiknya dokter? Iya, aku ini kan Tolong dokter. salamin bilang hatur nuhun. Kenapa emang gitu. dia? Dia itu yang mendidik aku dulu. Ya Ini kalau di ampun. dunia entertain kamu harus begini, harus sopan. Luar biasa ya. Adik saya tuh harus sopan ya, bener Iya, ya. keren-keren attitude, jangan telat. Gitu. Oh iya. Adik saya tuh luar biasa sekali loh. Dia tuh banyak memberikan. Tapi maaf ya, adik saya pernah nggak kayak genit atau apa sama? Alhamdulillah enggak. Soalnya waktu itu aku kan ketemunya juga ini baik-baik di acara Waktu ballroom. ketemu masih single? Enggak sih, aku sama pacar. Oh sama pacar. Tapi memang biarpun kontekan nggak ada ke arah sana. Nggak ada. Nggak Nah ada. ini yang banyak orang ngomongin adik saya seperti apa. Padahal dia sopan, Sumpah dia demi Allah, baik. bener nih aku Tuh, ngomong. sampai sumpah Serius. kayak gitu. Nggak semuanya. Nggak semuanya ya. Adik saya itu seperti itu gitu loh. Adik saya itu sebenarnya berpekerti baik. Contohnya dia masih bisa berkomunikasi baik. Kamu ketemu nggak di program media di Kopi Ripal itu kalau tiap pagi? Iya, aku ketemu di Kopi Ripal, terus aku Iya. bilang, dia bilang gini yang bikin nyentuh hati saya. Kok lu jadi gini sih? Oh, karena dia udah merasa deket. Ya cuman sepintas, tapi itu kan menunjukkan perhatian. Abis itu udah hilang. Ya cuman ya itu bentuk. Nggak ada DM jam 1:30 pagi gitu, nggak ada? Ya kan karena kan bukan permasalahan dia juga kan, tapi kan bentuk perhatiannya itu loh yang bikin aku harus, oh iya masih banyak orang yang peduli. Gitu. Aku salamin ya ke Buat dia ya. adiknya. Iya. Adik saya sekarang lagi di rumah. Oh. Dijagain sama bengkong. Jadi dia nggak bisa kemana-mana gitu loh. Karena kan Kondanya istrinya udah juga kan dikerangkeng ya. istrinya lagi perluasan rahim gitu kan. Jadi dia di rumah. Kadang-kadang saya mau berkunjung aja suka susah. Kadang-kadang rumahnya rame mulu. Banyak orang suka minta kalau hajatan nih supaya nggak hujan gitu, niup air gitu. Karena pakai sarungan doang nih di rumah. Tapi akhirnya Ratu ini setiap kali memilih untuk biarinlah saya yang menghidupkan anak saya yang akan merawat, saya yang akan membesarkan. Itu mungkin suster nggak mudah untuk dilakukan semua wanita manapun. Iya, betul. Akhirnya titik apa yang membuat kamu akhirnya menjadi kuat setelah dihadapi permasalahan yang begitu besar seperti ini? Ini dokter Cinta Faiki kenapa jadi Sebelum dia memberikan wejangan atau advice, Harus cari tahu dulu. dia harus tahu dulu, meriset dulu meriset. kondisinya bagaimana. Gimana mau gitu. diagnosa yang tepat kalau misalnya belum Iya. ditanya. Coba Gitu. diceritain dulu Baik, staf ahli, maaf ya, gitu, staf Mbak. ahli. Iya, Iya. iya. Iya, itu garisnya bagus-bagus ya. Tulisan apa kita nggak pernah tahu. Lagi ngegaris. Kayak kesannya nulis gitu. Padahal cuma ngegaris doang. Kan kesannya kalau begini kan, gila ini apa nih penelitian gitu. Iya, Bagaimana? aku memutuskan untuk melakukan semuanya sendiri, independen, tanpa harus mengemis. Ketika sudah sampai di mana saya meminta maaf waktu itu sama Bunda Maya, ketahui kan? Iya, iya. Ya, sama Bunda Maya, terus diajarin sama dia untuk mengikhlaskan dan melegowokan segala-galanya dari fitnahannya, dari kedua belah pihak ya, bukan hanya mantan suami, tapi kedua belah pihak. Oh, karena waktu itu kan maaf, Kan mereka collaboration waktu itu. menikah lah ya. Menikah kolaborasi mah kan kayak kolaps gitu. Mereka kolaborasi untuk membuat saya meronta-ronta dalam tangis di tengah malam gitu loh, dokter. Iya. Karena aku nggak mau nangis di sini, kamu tidak akan bisa membuat aku nangis. Udah cukup kering ya air Tidak. matanya ya. Enggak, mas, sebenarnya masih ada ini ya, 1 liter ada. Nggak, lah. permasalahannya gini. Kan ku tahan aja. Dulu itu kan kamu
manajemennya cukup ketat. Adik saya pernah cerita gitu loh. Dia tuh udah punya single yang memang dipersiapkan akan menjadi penyanyi. Poster tubuhnya juga kan dia tinggi apa. Dulu memang udah aura bener-bener jadi starnya tuh udah kelihatan jadi artis besarnya. Nah, tiba-tiba kamu memilih untuk menikah bersama seseorang inilah yang kita tahu nih memang pemain bola ya, konfirmnya bener ya. Nah, tapi mendengar kabar saya ngelihat dan juga pernah tahu meriset sepertinya ada kekerasan di situ dan lain-lain. Nah, sebenarnya kekerasan itu kekerasan yang menyamankan dan mengenakan atau kekerasan yang menyakitkan? Kan ada dua nih kekerasan ini ya. Ada cewek yang marah kalau orangnya nggak keras gitu loh. Misalkan ada yang minta diborgol malah dok ya. Nggak keras, ada yang minta diborgol, minta dipecut-pecut. Ini ada dua nih. Ini kekerasan jenis apa nih yang ada di dalam kalian gitu loh? Kalau aku orangnya maunya ingetnya yang baik-baiknya aja ya. kan. Iya. Kekerasan itu ada, apalagi di dalam kamar. Oh, pernah. Kalau itu enak. Pernah nggak diikat di dapur gitu atau apa? Enggak sih, cuma ditebalikin aja kayak ikan gitu. Balik kiri, balik kanan, balik kiri, balik kanan. Dia memang begitu. Mungkin dia dulunya cita-citanya mau jadi tukang martabak kali ya. Jadi dia nggak tahu gitu. Oh, tapi tetap dia walaupun sampai akhirnya, nah ini nih kejadian yang akhirnya besar. Kamu sampai memutuskan untuk berpisah. Emang kejadian apa? Ya itu. Aku ada Nio. Tidak diakui, difitnah kanan kiri, dilemparin saus sepatuku sama si yang kolaborasi ini. Kan sepatu Adidas nih. Aku kan anaknya anak sneakers kan. Iya, anak sneakers. Tapi kamu biasa kan di ini kan tampil. Setelah menjanda ya udahlah, aku pakai wedges. Pergantian identitas kan. Enggak, dari ini sepatu sneakers kamu, terus emang itu mie ayam disausin? Karena dia punya Dior, aku nggak sanggup beli Dior. Kan aku kan lurus-lurus aja. Suster gitu. tahu Dior apa itu? Sebuah merek. Merek sepatu juga, gitu sepatu juga, tapi mereknya berbeda. Gitu. Iya, yang jadi mahal dong. Dia pakai mahal sendal, dong. terus dikumpulin sepatu aku, terus ups kena saus gitu. Ada dia taruh di Instagram lalu viral di TikTok. Jadi itu berkelanjutan viralnya gitu. Tapi kan karena ada aja mereka itu dilakukan sama yang sekarang kan? Bukan mereka udah pisah ya? Iya, bukan. Maksudnya yang setelah kamu kan? Iya. Inisial siapa sih dia? N. Nadine ya namanya ya? Udah banyak inisial disebut juga. Iya, berarti dia kan? Iya. Oh, terus akhirnya, nah ini nih yang unik nih. Sampai dia pernah bilang di dalam kutipan, mungkin ini karma aku. Ada juga tuh dia tuh, penyesalan juga terhadap apa yang udah dia lakukan kepada Ratu. Nah, hal seperti ini memang apakah menjadi kebiasaan atau apa sih, kan kamu yang lebih paham jalanin? Terus kakak percaya? Oh gitu? Dokter percaya. Dokter kan psikologi harusnya bisa tahu mana gestur yang benar, gestur yang bohong tuh kan harusnya tahu. Cuman simpelnya, sakit hatinya aku, traumanya aku, tidak akan aku perjualbelikan untuk apapun. Kalau pada saat itu aku hadir di stasiun TV bertemu sama adanya kakak, ya kan, yang kita kenal itu Kak Vicky Prasetyo, itu karena aku butuh untuk mengclarify di saat mereka attack aku terus. Oke, aku ada pilihan. Aku no choice dan memang tidak ada yang percaya kan. Sampai putusan agama Jakarta Pusat bilang bahwa saya benar seutuhnya gitu. Putusannya sudah ada? Putusan udah ada. Nggak banding si mantan suaminya? Enggak, emang salah. Dia harus bayar, tapi saya bilang kamu tidak perlu bayar. Seneng ya kamu ya? Bukan. Mau apa sih nih? Sedih bersin aja. Oh, mau sedih. Sedih dok. Tadi kan udah kelihatan. Iya gitu. Setiap kali mah jadi ngelamun aja gitu di. Luar biasa gitu ini kayak Iya, apa sabar, kita ini menghibur aja sih sebenarnya ya. Intinya aku bilang sama mereka ya, aku nggak individual aja ya. Aku bilang sama mereka bahwa saya pengen hidup tenang, saya memaafkan tapi tidak akan pernah satu frame kepada berdua mereka. Iya. Gitu. Dan untuk tuntutan apapun itu sudah saya ikhlaskan, tidak perlu dikasih masa idah apa segala macam itu enggak. Aku bisa. Tapi kan dia udah minta maaf kalau ngelihat di mana ya kalau nggak salah saya di Lumpi atau di apa aku duluan gitu. yang minta maaf dari channelnya Bunda Maya. Bagus. Aku duluan Nggak itu apa-apa. baru lahiran 10 hari. Gitu, selesai tes DNA akhirnya dia ngakuin lewat WA, habis itu minta maaf. Itu pun masih tunggal, masih yang si pemain bola ini dulu. Nah yang si
kakak ini belum. Dan kolaborasi baru satu gitu dok. Yang Belum pertama kali dua-duanya. meminta maaf justru saya, itu posisinya masih gembrot. Itu aku Sekarang duluan. badan kamu udah mulai bagus. SKJ kamu ikut SKJ. Iya, setiap hari Sabtu Senam, sama apa. ibu-ibu gitu. Namanya Tapi SKJ. yang aku bingung ya, kawin 3 hari gitu dok, baru kenal 3 hari langsung merit Loh, gitu-gitu. nggak ada masalah. Kualitas pernikahan tidak ditunjukkan seberapa lama dia dekat atau seberapa lama dia mengenal pasangannya. Justru Kualitas saya tidak pernikahan setuju, itu lahir dokter. karena apa? Trusting, Betul. kepercayaan. Justru kalau ini ya, aku dari pengalaman aku nih ngelihat dari riset, Iya. itu kalau misalnya orang baru pacaran, baru ketemu, baru cinta-cintaan, itu ada satu hormon yang bahaya banget, namanya hormon dopamin. Itu yang bikin kita ketagihan, dan ini lucunya ya, Ketagihan, waktu baik. hormon dopamin ini keluar, logikanya mati. Jadi otak yang neokorteks yang bagian logika itu kalah sama hormon dopamin ini. Makanya love is blind. Makanya itu yang membuat cinta itu orang jadi kayak udah deh nggak apa-apa gue demi dia apa semua segala macam, itu gara-gara hormon dopamin ini gitu. keluar. Tapi kan hormon dopamin itu keluar hanya untuk kita yang sering jatuh cinta. Nah, keluargaku emang kena dopamin juga? Enggak kan, Dok? Iya juga sih. Anda nggak bisa kayak begitu menghukum Pinter sendiri. juga ya kamu ya Gini, jawabnya gini, ya. gini. Iya dong, Dopamin kan itu S2 berasal aku. dari bahasa Islandia. Dopamin ini buat penonton juga harus tahu. Dopamin itu berasal dari bahasa Islandia yang artinya adalah dolphin fantasia. Jadi ini sebenarnya apa ya? Dolphin itu kan tahu loh dong kan? Lumba-lumba. Nah, adiknya ikan paus Iya. ya. Jadi dolphin. Nah, dopamin fantasia managerial. Nah, managerial. Jadi memang Saya fun itu kan kadang-kadang bingung fungsi saya di sini apa. fun itu kan bahagia ya. Fun itu bahagia. Nah, itu managerial apa? Itu memaintain. Memaintain. Jadi Oke. Bahagia. sesuatu yang membuat engkau bahagia, Jadi kuncinya lumba-lumba. adalah kuncinya adalah memaintain dengan baik hubungan itu. Karena terakhir ada kata-kata managerial. Managerial itu adalah Terus memaintain. lumba-lumbanya di mana? Ya lumba-lumba kan cuma ini doang, apa? Icon aja. Icon di depannya Iconnya doang aja. gitu Oh, loh. aku pikir kayak Logo gerak gitu. tubuh. Bener. Gerak tubuh. Gerak tubuh, gestur atau Iya. apapun itu kan bisa kelihatan semua. Ingat, hewan yang paling bener-bener peka untuk menolong terhadap manusia saat di laut. Emang Adalah apa? lumba-lumba dokter. Dolphin, lumba-lumba. Loh, hubungannya nggak ada. Oh nggak ada. Ya kenapa nggak ada? Harusnya ada itu. Mungkin Tapi lagi, ini, Dok, ya mungkin lagi nggak ada kan itu lagi. Saya sebagai staf ahli di sini dokter selalu menganjurkan jangan kawin buru-buru. Oke, Anda berapa lama untuk bisa berdekatan dengan istri yang Anda pilih sekarang? Saya udah kenal dia 2 tahun. Nah, akhirnya memilih menikah setelah 2 tahun. Anda sudah cukup tahu 2 tahun tentang istri Anda, staf ahli. Insya Allah. Nah, apakah ada suatu saat kau menjalani rumah tangga sekarang Anda tidak tertekan? Tertekan. Nggak semuanya. Nggak Saya kan semuanya. teorinya dokter bahwa kalau misalnya masih buru-buru takutnya logikanya mandek. Karena beneran secara biologis ya, Ya, staf dopamin ini menyetop unsur logika. Logikanya jadi tiba-tiba nggak jalan. Seperti apa contohnya? Contohnya dia kawin beda benua, misalnya saya di Indonesia, dia di Amerika, udah deh nggak apa-apa deh gue nikah sama lu demi gitu-gitu. Padahal mungkin memang sulit dijalankan. Itu perjuangan dong. Kalau aku sih ya, Dok, Dia ya. memperjuangkan, Kalau aku sih wajar. ya, Dok, banyak kan yang menyalahkan aku kenal 3 hari lalu menikah. Padahal kan kita kenal 3 hari menikah siri lalu menikah agama gitu Iya, kan. sebelumnya kamu nikah siri. Nikah siri dulu, tapi dalam kurun waktu yang dekat. Kalau buat aku, oke ada hormon-hormon tersebut. Cuman pada buat aku saat itu dia datang, dia orang yang baik. Sampai detik ini dia adalah orang yang baik. Aku akan ucap itu dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun gitu. Tapi berbanding terbalik, kamu bilang dia orang yang baik, oke sepakat. Tapi kenapa kamu berpisah dari orang yang baik? Justru orang banyak berbondong-bondong cari pasangan yang baik. Terkadang laki-laki lupa arah pulang dan kompasnya di mana. Loh, nggak ada masalah. Mungkin itu petualangan, yang penting dia tahu stasiun terakhirnya ada di Petualangannya mana. terlalu lama, ngalah-ngalahin Dora di Explorer. Ya aku hilang dong. Ya, kamu tuh harus bersabar. Justru itu cara Tuhan untuk menguatkan hati Makanya kamu. aku bilang. Kamu mesti belajar sama Kalina. Oh iya. Istrinya, adanya kakak. Iya, Iparnya, istilahnya dokter. saya. Dia udah dapat sertifikat dari Beijing kemarin. Karena kesabaran Lolos dia, dia. Presiden RRC memberikan penghargaan. Tangan dulu buat Kalina ya. Memberikan penghargaan. Iya. Sekarang dia udah jarang di TV. Ya sekarang dia konseling bagi ibu-ibu rumah tangga di komplek ya. Jadi kalau ada ini, nah gitu. Yang suaminya pada keluyuran gitu. Suster, Dok, ada ya. pertanyaan apa kira-kira untuk pasien kita? Oke, aku mau nanya nih sama Nah. Kak Ratu. Aku pribadi
udah sama pacarku yang sekarang tuh lama lah. Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun, tapi udah ini kayak kesepakatan gitu. Serius ya? Iya, udah serius kayak yang gitu. serius. Udah sih, Apa udah sih, pernah. pada ini? Udah pernah ada. Saya tahu arah pembicaraan dokter sih. Ada heboh banget. Udah ini kan berarti udah sepakat untuk Udah komitmen sepakat, gitu loh. Iya, Terus berkomitmen. Nah, terus kan Kara tuh aku aja sampai sekarang masih berpikiran sama diri aku sendiri. Maksudnya kayak, oke kita udah berpacaran 4 tahun, tapi kan lo harus fokus sama diri lo, gue juga harus fokus sama diri lo. Kita belum tentu berjodoh, Betul. jadi lebih baik memperbaiki masing-masing aja gitu. Nah, Kara tuh kan baru kenalan 3 hari. Iya. Apa yang membuat kakak yakin 100% dalam 3 hari itu udah, oh dia fix bakal jadi suami gue? Ya Apa sih, emangnya, Kak, sebenarnya? emangnya sebelum dia aku nggak pernah pacaran dulu. Ya kan aku mengevaluasi dari pengalaman-pengalamanku Oke, sebelumnya. yang sekarang ini urutan keberapa kalau dari pasangan? 4 doang. Keempat. Kamu Keempat. pertama kali, kita urut sebentar aja ya, suster ya. Iya. Pertama kali, cinta pertama kamu, usia berapa kamu? Sebenarnya aku jatuh cinta sama adanya kakak waktu itu di ballroom. Ya, Pinter dia ngomongnya pas Kalina nggak ada dokter. Enggak, pertama kali. Kan jatuh cinta kan? Jatuh cinta serius nih. Iya serius. Ini serius dong. Oh ini serius. Jatuh cinta pertama kali. Maafin ya kak. Jatuh cinta pertama kali kamu nih. Iya. Usia berapa dulu? 19 waktu Usia 19 ketemu tahun. adanya iya. Dengan siapa? Vicky Prasetyo. Adik saya. Iya. Serius? Iya. Kenapa kok bisa? Kan keren waktu itu nyanyi lagunya apa tuh Terbang. Oh iya Oh, benar. inget dokter. Rap- Aku rap mau itu. launching, dia Wih. dia udah perform duluan gitu. Aku terpesona, aku lupa Sama bahwa dia. aku lagi sama gebetan aku. Oh. Terus adanya kakak main bro, ya udahlah kesempatan hilang. Karena dia orangnya kan ini apa friendly match, jadi sama siapapun dia akan Friendly. apa ya, akan iya. tegur gitu loh. Orangnya berteman. Kalau Oh, gue friendly tertarik ya, sama friendly. adiknya dokter, harap nyebrang lautan dulu. Kenapa Soalnya emang? ilmunya nggak nyampe kalau nyebrang lautan. udah Pastiin bersih hilang dulu ya. Nah, akhirnya yang kedua, akhir jatuh cinta kamu kepada siapa? Ada dia setengah Solo, setengah Jerman. Oh, Sama kakak. Tapi dia, blasteran. iya, dia tentara di Jerman. Oh, maaf, udah sunat. Oh, Maaf. Ya kan kita tanyain, takut buat kesehatannya dia juga. Iya, gitu. Udah takutnya sunat kan apa ada belum? infeksi atau apa. Ya nggak tahu loh orang belum. Belum sunat. Belum, kayaknya belum tahu. Iya belum tahu menang belum ngintip sunat. dokter. Hah? Belum menang ngintip. Belum pernah lihat. Oh, Belum jadi pernah belum lihat, tahu. belum tahu. Oke, yang ketiga sama siapa? Yang ketiga sama polisi. Ini berapa nggak lama? pernah nikah ya semua pacaran aja Ini ya? pacaran baru Enggak, pasangan itu doang. udah mau ke jenjang pernikahan semua. Oh, Tiga-tiganya tapi itu batal-batal semua. batal, Nah, yang batal, ketiga ini batal. sama kepolisian, seorang Iya. anggota kepolisian. Terus, Itu dijodohin sama kakak. Sama Karena kan kakak kakak kan kamu. nikahnya kan polisi kan. oh kakak kamu nih sekarang Bayangkari. Bayangkari. Ah. Terus, Jangan disebut ya, nggak boleh. Nggak apa-apa Intinya dong. iya kakak aku berseragam pink lah gitu. Jadi Oh. waktu itu umur aku 23 salah sorry. 23 aku dikenalin sama kenapa polisi. kamu nggak mau kan? Masa depannya ada, hidupnya juga lebih tercukupi, Tapi juga kan pengabdi sukses negara. belum tentu cocok dok, secara personality. Oh gitu. Cewek kan nggak cuma mandang itu. Itulah yang pengen aku jawab ke kamu bahwa sebelum aku memutuskan 3 hari, aku sudah belajar dari pengalaman 3 sebelumnya yang akhirnya gagal di tengah jalan. Padahal kita ada yang udah sebar undangan, kita udah ketemuan keluarga. Iya udah. Serius, aku Kak? 4 kali sebenarnya gagal nikah. Oh gitu. Undangan udah jadi. Ada yang udah jadi. Terus kenapa nggak dibagikan? Gini, aku lahir dari 2 keluarga yang berbeda, gitu kan. I try to be in the middle. Oh, gitu. I do. Iya maksudnya, iya aku ngerti gitu. Kalau dia ngomong Iya. Inggris lu bilang yes aja. Iya, Iya, terus aku mencoba untuk berada di tengah. Nah, ketika pasangan aku ini masuk, aku udah wanti-wanti. nggak yang mau nikah ini sama yang pasangan yang mana nih? Semuanya ini permasalahan sama begini doang. Semuanya masalahnya begini terus. Iya, Oh, makanya pas terus ketika yang keempat? si Subasa ini masuk, ya Iya. kan? Subasa kan main bola, Main ini dari bola, Jepang. Jadi, main bola. jadi kita presetinnya Subasa. Terus akhirnya Iya, Subasa ini masuk, dia ternyata menerima divorce. lantang gitu, langsung gitu. Wait. Enggak sih, kalem. Enggak, maksudnya kayak ayo siap untuk menikah gitu maksudnya. Enggak, ini aku belum pernah contohin loh. Iya. Dia tuh cuman gini doang aja. Wah, ini bener nih. Reka adegan ya. Iya, reka Ah, adegan. Gimana dia? Mi, ini ke keluarga papa nih. Alfat serius, Alfat tapi Mi ini maaf. Alfat.
Mi itu sensornya nanti namanya. Ya, nggak apa-apa. Mi itu siapa maksudnya? Subasa. Enggak, Mi manggil ke siapa? Mami itu kakaknya papaku yang ngurus aku dari kecil. Cewek kan? Cewek, panggilnya Mami. Oh ya, Mami. Terus? Karena itu kan waliku dari keluarga. Soalnya Umi kan apa siapa gitu. Ntar Mami yang lain. Iya, Mami. Enggak. Itu mamiku datang ke rumah, itu Mami itu kakaknya papa. Jadi setiap dari keluarga papaku, kalau tante itu panggilnya Mami. Oke. Jadi, Mi, saya serius, saya ingin menjalin hubungan ke tahap sini, dikasih persyaratan. Ya, tapi kita nggak mau barengan sama keluarganya dari mama. Oh, kan ada dua keluarga ini. Kamu berada di tengah ini. Oke, terus? Oh, ini belum pernah diupdate dimanapun ini. Ya, aku belum nanya. Ini eksklusif Emang nggak pernah ada yang nanya, kenapa? Iya, kan beda. Kalau dokter kan psikologinya memang beda kalau ditanya. Samain sama Bukan, soalnya kalau dokter adiknya modusnya kurang lebih sama dok ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari ya dok. Jadi tahu bener nih. Akhirnya kamu memutuskan iya? Belum. Aku bilang gini dalam hati, kalau memang dia bisa membuat kesepakatan dua keluarga ini hadir, ya udah inilah jodoh saya gitu. Bener bisa loh. Jadi itu lamarannya itu enggak satu-satu, enggak langsung bareng gitu, tapi satu-satu. Keluarga mama, keluarga papa gitu. Dan dia mau melakukan itu? Mau. Aku bilang mantan suamiku orang baik. Hanya saja pergaulan dan dia lupa kompasnya di mana. Oh, padahal di Sleepy kompasnya. Iya kayak gitu. Pulangnya gitu. Iya, dia yang bisa meluluhkan hati dari kedua belah pihak keluargaku yang selalu menjadi masalah di mana aku gagal nikah. Tuh, jangan pernah lihat dari sisi maaf ya, mungkin orang ngelihat berita negatifnya aja. Justru perjuangannya si Pak Subasa ini nih tadi ini bagus loh, perlu ditiru loh. Dia menyatukan dari dua yang berseteru. Itu bukan hal mudah. Kenapa? Berarti dia punya teknik khusus untuk menghadapi ini. Dan selama 25 tahun, mau 25 tahun, aku baru bertemu laki-laki yang bisa menyatukan keluarga aku ini. Di situ aku bersyukur sama Allah bahwa, aku baru sekali loh lihat begini gitu. Itu suatu hal yang memang menakjubkan untuk kamu. Jadi itu pertanyaan suster tadi. Makanya berani dia 3 hari, mau 4 hari, mau berapa hari. Tapi saya bingung lagi dokter. Ini kenapa nih Sugar Daddy? Dokter mau beli rumah misalnya. Kita pelajarin rumah keliling-keliling berbulan-bulan kita lihat mana komplek mana yang bagus ini. Yang dekat sekolah yang mana. Kan kita untuk beli rumah aja kita berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang riset dulu bank mana yang bagus, ini beli mobil aja kita bisa kadang-kadang lama ke showroom. Ini kena banjir apa enggak, apalagi ini kalau second ya. Nah kan jadi kita tahu bener test drive dulu kalau beli mobil. Kamu di test drive? Enggak. Ini test drive ini maksudnya apa ini? ini? Maksudnya kalau beli mobil kan test drive supaya tahu dulu. Iya maksudnya dites untuk kepribadiannya dong. Kepribadiannya. Contohnya pada saat dia mengalami tekanan, reaksi dia seperti apa, value-value dia terhadap sebuah keluarga tuh gimana, pandangan dia tentang uang seperti apa. Kalau misalnya kayak gitu staf ahli, semua orang bisa berbohong dan memframing, membranding diri sendiri. Bener untuk mendapatkan sesuatu. Tapi biasanya dengan waktu, kebohongan itu akan mulai terdeteksi. Ya. Anggaplah ia sudah terdeteksi dan sudah terjadi. Itu garisnya sangat-sangat tajam. Iya. Jadi gini ya, untuk mencegah ataupun kita tahu dari statement dilakukan staf ahli, kakak seorang penyanyi terkenal dunia, Madonna, Evander Holyfield kakaknya. Jadi dia pernah bilang bahwa Evander Holyfield orang hitam, Madonna orang kulit putih, dokter. Ya ini nih, kalau orang hanya mencerminkan dari sepihak aja. Dulu pernah ada hubungan namanya Madonna dengan papanya Evander Holyfield. Makanya kan sama-sama sebenarnya Evander Holyfield. Nah belakangnya itu dia ada nama Bruce. Itu sama kan Madonna Bruce. Gitu ya dokter? Iya, Madonna gitu, Bruce, Evander Holyfield Bruce itu sama-sama, itu nama bapak yang nggak bisa gennya dihilangkan. Ibu mereka berbeda. Nah mereka pernah bilang bahwa start the love story for the tries in your life, the roots for the flying here. Agak pelan dikit dokter. Ya nggak bisa diulang. jadi ilmunya adalah bahwa di saat kau ingin mengetahui pasanganmu, hanya cukup 2 kali 24 jam kau bersama dia. Ajaklah dia traveling. Oh maksudnya one night stand? Bukan dong, 2 kali 24 jam itu begini contoh. Bukan. Misalkan 2 kali 24 jam misalkan. Ini adik saya ini pernah dia melakukan riset ini dan melakukan ini waktu 2 kali 24 jam yang dicoret 00000. Waktu dia ke Bali. Ya, kenapa dia bilang? Jadi dia bisa kata dia, "Kenapa kamu ini, Dek?" kata. Tanyakan sama emasnya kan ini dokter. Dia bilang,
Aku tahu di mana cara dia memesan tiket pesawat, di mana dia menghadapi ya saat di bandara, bagaimana dia karakter wanita yang manja dan tidak saat dia membawa barang-barang dia, bagaimana saat dia lapar untuk buru-buru mencari restoran, bagaimana dia banyak punya waktu untuk bercerita di atas pesawat, bagaimana dia ada di dalam ketakutan. Itu semuanya kita bisa melihat sisi itu selama 2 kali 24 jam. Nah, jadi ini bisa juga digunakan untuk semua, tapi tentunya saat malam udah mulai tidur ya kita ke kamar masing-masing. Karena memang nggak boleh ya, kecuali ke toilet mungkin ya. Mungkin kalau ke kamar nggak boleh, kan nggak sengaja. Kalau aduh kamu di sini, iya, yaudah kita, aku pipis dulu ya. Itu nggak sengaja. Ya, tapi kalau misalkan sengaja untuk kayak tidurnya bersamaan itu nggak boleh, karena sebelum ada ikatan saya tidak pernah membenarkan seperti itu. Nah, tapi maksud dari sini adalah 2 kali 24 jam kalau kamu mengenal pasangan kamu itu di saat bukan dia ketemu misalkan di resto udah cabut terus telepon, karena WA itu adalah bahasa identik tangan yang disensor secara motorik untuk bisa melakukan gerakan itu. Tapi kalau misalkan dia berhadapan langsung itu bahasa kalbu, the night of the liquid heart. Jadi ini bahasa kalbu, beda saat dia melihat tatapan matanya, aduh tolong tatapan matanya dan lain-lain itu bernafsu ya, dia saking berapi-apinya. Jadi bener, jadi nah, tapi harus punya gimana waktu pada itu. saat itu dokter, waktu hormon dopamin ini mengambil alih fungsi Kenapa otak ada lagi kita? sisi dolphin ini? Tadi udah bilang udah kelar. Gini deh, Ada lagi si Gimana dolphin. bisa otaknya Gini, jalan Staf padahal Ali. secara Staf biologis di stop dia sama Nih, otak coba, kita. coba. Gini, Staf Ali. Coba. Oke, daripada kita bahas why aku memutuskan menikah after 3 hari kenalan, tapi sebenarnya itu siri dulu terus baru negara, dan itu juga penjajakan dulu, sebenarnya kan begitu. Kenapa nggak ditanyain why you forgive them gitu dong? Dengan waktu yang sangat singkat, dengan luka yang sangat sakit, dengan backingan yang sangat banyak, orang yang mau mengulurkan tangan, saya bisa aja loh Karena kalau saya membalaskan rasa sakit saya pada saat itu, di mana saya juga baru melahirkan baby blues. Harusnya saya punya keputusan-keputusan yang oleng lah, dan itu akan dimaklumi. Dan mati lampu. Yang nyetrika siapa itu ya di atas ya? Ini nggak kuat. Ada nyuci sekarang, nyuci malam, nyetrika malam, nggak kuat. Ini tetangga lagi hajatan, ini kesedot listrik kita. Ya, sabar ya. Ini lagi diinin dulu ya. Alhamdulillah udah hidup juga nih lampunya. Maaf ya. Ini ya, tadi aku datang basah kan, rambut aku sampai kering loh dokter. Gimana sih kliniknya ini? Ini tadi biasanya kalau yang atas, ini kan klinik kita kan berlantai. Yang atas tuh suka nyetrika, nyuci, kadang-kadang nggak di jamnya. Akhirnya suka ngejepret. Tapi tadi udah beli tadi kotokan. Sampai kering loh aku. Maaf ya Kak, Agak nyaman ya. Ya silakan lanjutin lagi tadi. Iya, tadi kan aku lagi ngomong. bisa aja kamu tidak memaafkan. Iya, bisa aja aku. Kenapa akhirnya kamu sampai memaafkan? Ya kenapa tadi mati lampu? Ya itu kan karena urusannya di Dishub, bukan di kita. Ya, dinas Ya, Ayo perhubungan. dong, silakan ini dimaafkan Oke. juga. Iya. Oh ya, ini aku maafin juga deh Iya, ya. Gini, aku kan nggak ada nih orang yang pernah nanya, kenapa lu maafin mereka kan gitu. Padahal aku pengen banget ditanya begitu gitu. Iya, tapi nggak boleh nanya begitu, provokator sebenarnya. Loh, yang kemarin begitu ditanya-tanyain sampai Nah, detail. justru dia itu salah, nggak boleh. Harusnya kenapa kamu kenapa kamu memaafkan mereka? Karena kan bukannya dia, mereka. Mereka, gitu, iya. Terus Salah kata doang. Iya, kenapa? Iya. Iya, kenapa aku memaafkan mereka? Karena selain aku pengen mencontoh orang baik, aku bukan orang baik ya. Tapi Kamu bukan orang baik? Aku bukan orang baik. Oh. Ini buktinya. Ya nggak harus dong. Kalau yang tato itu bisa dibilang juga nggak baik. Tapi kan stigma rata-rata general. Suster ada tato biasa aja di belakang. Ngaco. Enggak, bukan, enggak ada. Scorpion nggak ada. Ya, gitu. Jadi orang, maksud aku gini, aku memilih memaafkan mereka karena aku pengen berdamai sama diri aku sendiri. Aku merasa di saat aku ditimpa musibah sudah terlalu banyak, sangat banyak tangan-tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu aku. Tanpa aku harus ngomong, saya benar. Jadi, konklusinya adalah aku merasa bersyukur sudah Allah turunkan caranya dia untuk menolong saya pada posisi itu. Bisa lahiran juga, bisa membenarkan itu dari daging atau tidak, bisa kebeli lagi sepatunya gitu istilahnya yang tadi disausin. Ya udah, aku ikhlasin aja gitu loh Kak. Karena nggak sepenuhnya salah mereka gitu.
Pasti aku ada include. Mungkin ketika dia nyaosin, aku ada buat status apa, terus dia merasa mungkin. Jadi kamu berevaluasi diri kamu sendiri aja. Aku muhasabah diri aku, gitu, mencoba muhasabah diri aku. Karena basicnya semua orang tuh pasti baik, cuman rada oleng dikit. Terus aku gini, ada kasus ikan asin. Banyak orang yang bilang, lo bucin, lo masih sayang sama mantan suami, lo begini begitu. Dalam mata aku cuma bilang gini, nggak harus endingnya setiap ya kan dia ngomong air susu beracun. Tidak harus semuanya yang seperti itu, endingnya akan semuanya seperti itu. Mungkin jalan hidupku ya beda. Maksudnya air susu beracun? Iya kan aku dikatain air susu beracun. Air susu kamu? Iya. Tapi nggak beracun kan? Mau Bukan, maksud saya tes? Enggak, maksudnya kenapa dia bisa bilang beracun itu karena apa? Kan berarti ada sesuatu fakta yang pernah dia lihat. Karena beracun itu kan sesuatu yang akan bisa menginfeksikan seseorang yang mengkonsumsinya. Ya tanyalah Subasa itu yang sudah Mungkin kalau minum alkohol kan membuat air ASI kan langsung. Nah, itu efek, maksudnya apa? misalnya. Karena kamu tidak sehat gitu loh maksudnya, secara konsumsi. Kalau dilihat dari pabriknya sih oke ya. Iya, pabriknya beli parung lah ya itu. Kayaknya nggak mungkin beracun ya, mungkin gumoh kali dia. Oh, karena mungkin itu. Enggak, kan bener juga kadang-kadang misalnya nggak sengaja minum alkohol atau minum obat kayak istri aku kan lagi hamil, itu kan dijaga banget kan lagi menyusui. Makanya banyak minum daun katuk. Kalau iya, kalau lagi menyusui itu. Ini dokter cinta fake apa dokter objin ya? Dia nggak, saya kan tahu pengalaman-pengalaman dari pasien saya. Nah, tapi sampai pada akhirnya kamu udah memaafkan, alasannya kan seperti itu. Nah, di saat kamu seorang diri, pernah nggak kamu mengalami frustasi yang amat sangat maha dahsyat dalam hidup kamu? Kejadian kemarin, sampai seperti apa akhirnya dalam frustasi kamu ini? Ini kan jadi saya nggak peduliin netizen ya, Iya. tapi saya kan harus berterima kasih sama netizen. Benar. Ada rasa bersalah saya ke Nio. Ke anak kamu ya? Karena mungkin saya kurang tegas atau apa gitu. Kotor-kotornya permaaf-maafan ini hanya saya dan mereka yang tahu. Dan kayak hal-hal bersalah apa yang kamu bilang kepada Nio akhirnya kamu sampai bisa menghukum diri kamu seperti itu? ya bisa aku pagi kerja, aku pasti sempetin buat main sama Nio ke malam sampai subuh, ASI time gitu. Makanya aku tadi kesini telat, maaf. Di sela kesibukan kamu masih memikirkan dia. Ini bukan kesibukan Kak, ini keharusan. Karena udah nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk mempertahankan hidup ini. Tabungan kamu sebelum-sebelumnya dari hasil karya dan pekerjaan kamu sebelumnya? Kan nikah kan, aku kan habis-habisan itu. Nikah habis-habisan? Oh maksudnya? Dianya. Oh. Aku kan nggak ada tabungan, maksudnya pada saat pandemi itu tabungan aku ya pas 3 bulan pertama ya kita sama-sama gitu. Jadi kalau ada yang bilang mantan suami saya matre, enggak ya. Orang saya nikah gede-gedean kok. Itu mah alibi aja mungkin. Enggak benar, serius. Saya nikah naik Alphard, hotel di hotel ternama Jakarta, WO-nya keren. Gaun saya dari desainer. Mungkin itu asumsi netizen aja. Kan kalau itu bukan asumsi, itu sesuatu yang dilontarkan oleh si partner kolaborasinya. Gini Kak, saya akan berdiri di sesuatu yang saya bilang itu benar karena saya lihat, saya tahu gitu. Nggak boleh dia bilang matre apa segala macam. Karena enggak, orang sama aku ini kok. Nah, aku ngerasa kamu nggak menemukan itu saat bersama tidak. kamu. Tapi memang ada persamaan sedikit. Iya. Tapi aku nggak pernah dipintain duit. Nggak pernah. Itu mah hanya dia aja mungkin. Ya, mungkin kisah dia kepada dia kisah aja. dia pada tapi di dia. kamu tidak pernah ada Ya, salah seperti itu. ini kita bahas General. yang tadi kakak tanya ya, dokter tanya ya. Frustasi apa yang terberat yang aku rasain? Aku merasa bahwa waktuku tidak full untuk anakku karena ya ini keharusan gitu, yang harus aku lakuin gitu. Tapi suatu saat kan Nio kan besar, Iya. dia kan sekolah, Iya. pasti suatu saat dia akan mengerti mana papa. Kamu akan punya jawaban apa untuk mempersiapkan itu? Loh, aku buka kok komunikasi untuk bapaknya. Nggak ada masalah. Datang nggak belakangan ini untuk ngeliat? Justru gini Kak, makanya aku bilang kalau orang jahat jangan dibalas jahat. Iya. Iya betul. Diamin aja, senyumin, doain kalau perlu. Betul. Kalau perlu ya, kan kadang kita gedek juga, manusia Dapatnya biasa. Apa? Akhirnya dengan kamu berdiam dan kamu berdoa, akhirnya apa? Tuh pada minta maaf, aku juga meminta maaf, dan aku tegesin loh ke mereka berdua. Kalian minta maaf, saya pun meminta maaf.
Jadi kita Ya, berbagi bagus saling maaf. memaafkan. Iya. Iya. Nah, untuk papanya nengok Nio nggak belakangan ini? Belakangan Atau ini komunikasi untuk menanyakan atau memberikan maaf ya kayak ya kebutuhannya betul, atau apa? dia kasih. Kasih. Awalnya gini, saya bilang sama dia, saya sudah cabut putusan dari agama untuk kamu bayar ini dan itu. Terus dia bilang, kenapa? Kan saya mau bayar. Saya mau tanggung jawab. Nggak perlu, kamu udah cukup hancur. Aku cuma bilang gitu. Sorry ya nih, ini staf ahli ini serius. Terus dari aku ngomong gitu Kak, tiba-tiba dia minta alamat, dia kirim mainan anak. Terus aku bilang, buat Nio, buat Nio. mainan. Apa mainannya? Bola. Karena dia kan seneng juga supaya anaknya jadi pemain bola. Main bola kan dia main bola. Langsung aku taruh lah di gudang, nggak ada nih apaan gitu. Ini namanya copyright dong, nggak bisa. Aku kan ada trauma, jadi boleh aku singkirin dulu. Tapi kamu nggak bisa menghukum begitu dong. Dia Itu kan mainnya, mainan. ya kan masih ada piano, musik, apa gitu. Kenapa harus bola maksudnya? Kenapa Gitu. bola semua dari satu kardus itu? Bola yang kecil, bola yang besar, bola-bolaan, mandi bola. Belum butuh Nio juga. Tapi kan itu, tapi gini, kamu melihat bentuk Yang penting perhatian. atensinya. Bentuk perhatian. Bentuk perhatiannya. Kan gosip yang beredar, ayo Den, itu bukan anak aku, itu banyak banget ya netizen pada bilang seperti itu, nggak tahu statement dari mana yang benar. Tapi justru di saat kamu berdiam diri dan kamu berdoa atas apa yang udah mereka lakukan kepada kamu, kan tadi ini menjadi contoh buat penonton Klinik Cinta. Akhirnya dia pun datang bak laksana malaikat untuk memberikan kebahagiaan terhadap putra kamu kan. Ke putra aku doang, ke akunya mah enggak. Ya mungkin karena dia udah punya seseorang, kan harus juga membatasi gitu. Apaan kan itu posisi mereka udah pisah. Hanya saja mereka berdua Iya. yang collaboration ini nih datang kepada aku dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Awalnya sempat skeptis staff, kayak ini benar nggak sih gitu. Tapi lama-kelamaan oh iya ya. Oke, ternyata. sekarang gini, sekarang kan Ratu sendiri, Iya. ya kan? Begitupun juga Alphard kan, sendiri kan? Iya. Karena kan kemarin kondisinya saya lihat mereka berpisah juga kan? Iya. Kalau ini jika atau kalau Rujuk kita, nggak tar dulu, akan. kita nggak tahu ini Tuhan akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan sebuah kenikmatan di akhir seperti apa. Tiba-tiba dia datang untuk membina rumah tangga kembali, mengingat ada darah daging dia, ada anak yang dia sayangi. Mungkin kalau istri bisa ada mantan, tapi kalau anak tidak pernah ada kata mantan, tapi dia akan selalu jadi darah daging dia. Nah, dia kembali untuk bisa membentuk rumah tangga yang benar-benar baik. Apa tanggapan kamu kira-kira? Enggak. Hah? Enggak lah. Cukup. Yang kemarin itu sakit Kak. Cuman aku nggak mau nunjukin aja. Tapi kalau dia mau ke anaknya silahkan. Kamu nggak melarang itu? Tidak, Tapi nggak kalau boleh. untuk kembali bersama-sama sulit. Kayaknya kita beda deh. Kalaupun kita sama, satu visi dan misi, dia mau jadi nahkodanya lagi dalam bahtera rumah tangga kita, kayaknya kemarin saya udah maafin. Tapi untuk sepenuh-penuhnya melupakan kayaknya enggak. Tapi kan kejadian sebelumnya yang lebih maha dahsyat dan keras saja kamu bisa jadi pemaaf. Nama kamu kan Ratu Rizky Nabila. Bisa aja kamu menjadi ratu pemaaf buat orang lain juga. Kalau dia datang mungkin dengan benar-benar bersungguh-sungguh. Tapi kan kita hidup untuk mengevaluasi dari kesalahan yang nggak sih, Staf Ali? Gitu. Jadi kamu memilih untuk tidak. Bukan tidak, aku nggak jawab tidak. Belum tahu. Berarti belum Jangan tahu. pernah mau bilang enggak. Ini masih fresh from the Oke. oven. Andai kata saat ini kita nggak tahu, tayangan digital ini kan nanti diupload di Klinik Cinta channel. Itu bisa dilihat kapan aja, bisa dilihat semau dia bisa lihat. Kalau saat ini kondisinya sang mantan kamu, ayah dari Nio anak kamu nonton, apa yang mau kamu sampaikan kira-kira? Sehat, udah gitu doang. Makasih ya, udah. Enggak. Jangan yang sedih-sedih dong, Kak. Ya ini kan hanya menyampaikan gitu, apa yang mau kamu sampaikan. Kan kita bisa jadi ini jadi pesan digital. Ini kan orang akan melekat dan nonton terus. Aduh, kenapa harus pakai pesan-pesan sih? Ya kan ini suara hati Seorang istri. kepada seseorang. Kan kita nggak pernah tahu juga gitu. Dengan itu diutarakan, Ya. mungkin bisa hal baik yang Untuk kamu nih, kalau kamu nonton ini, aku tahu dari awal kamu itu adalah orang yang baik. Makanya sampai pernah aku bilang, kalau sampai ada apa-apa aku bakal pasang padan. Orang di luar tahu yang mereka tahu, tapi kotor-kotornya maaf-maafan kita doang yang tahu. Aku berterima kasih, kamu sudah tanpa paksaan, tanpa permintaan, tanpa dikasih
kode-kode kamu sudah sadar sendiri dan datang sendiri tanpa takut apapun itu gitu. Itu ayah yang baik. Terlepas yang kamu lakuin ke saya kemarin, udah nggak apa-apa. Tapi yang kamu lakuin ke Nio sekarang benar. Kangen nggak kamu sama? Kangen untuk ketemu, berdiskusi gitu kayak dulu? Pinter ya Kang? Dokter pinter ya, dokter cinta. Dokter cinta. Enggak, untuk berdiskusi, untuk apa? Hal momen diskusi apa yang kamu paling kangenin? Harusnya Nio, aku kayak masih nggak percaya aja kalau ini kejadian di saya gitu. Maksud gimana ya Kak? Gimana pun juga saya kenal dia adalah orang yang sangat-sangat baik gitu. Kalau yang di luar tahu kan ya masalahnya. Tapi di saat saya kenal dia gitu, saya kangen dia waktu kita duduk dia ngelamar saya sih. Momen-momen indah itu. Iya. Saya mau pipis. Bukan. Ini untuk Kak Ratu. Thank you. Cuman ya itulah, pergaulan, waktu, dan uang bisa merubah segalanya. Yang tadinya motivasinya apa, jadi kemana. Yang tadinya mainnya kemana, jadi kemana. Tapi saya tahu, mantan suami saya orang baik. Tapi kan kamu bilang tadi, kamu punya kekuatan doa yang bisa, yang mungkin akan ada menggugah hatinya. Karena kan Tuhan maha membolak-balikan hati hambanya kan. Kita nggak pernah tahu seperti apa. Tapi dari cerita kamu tadi saat menyapa, kalau aku sebagai seorang dokter cinta ini secara psikologi, secara kejiwaan, kamu tuh saat ini kondisinya memang menjadi wanita yang memang layak untuk amat sangat dapat perlindungan dari seseorang. Kita nggak pernah tahu, tapi ya penonton Klinik Cinta di sini, mudah-mudahan kisah kamu bisa menjadi inspirasi ya, Suster, buat Ya, semua betul. wanita-wanita dimanapun Sangat-sangat gitu. Kamu menginspirasi. jangan menghukum karena kesalahan kamu. Banyak orang memberikan contoh yang lebih baik bukan karena dia bisa lebih baik, tapi karena dia pernah mengalami hal yang buruk untuk bisa memberikan contoh lebih baik kepada orang lain. Iya dong. Itu dia, makanya aku bilang sama netizen kan sekarang kebelah kan. Dulu kan full support. Aku bilang gini, pernah aku tulis di status story, kalau kalian cari cewek yang duduk di kursi roda ini sambil megang begini nangis, sedang hamil besar, ya sudah tidak ada di sini lagi. Karena yang akan saya tampilin ya ceria-cerianya saya aja. Biar sedih-sedihnya sama Nio saya yang simpen. Ambil baiknya dari saya, toh kisah saya nggak sepenuhnya saya itu bisa dijadiin contoh wanita hebat kok. Ada olengnya juga pada saat itu. Tapi keputusan saya memaafkan bukan karena hati saya seluas samudra, bukan. Hanya saja saya merasa bersyukur. Saya tidak perlu membenarkan diri, udah ada orang yang tiba-tiba teman kampus, teman ini, teman itu. Support lah ya dari semua sekeliling yang membuat kamu akhirnya jadi teman. Itu kadarullah sih Kak. Iya. Kadarullah, aku nggak perlu ngomong. Aku merah ya, Ratu merah. Terus aku nggak perlu ngomong, enggak kok aku putih gitu. Ada aja yang gitu, jadi aku seperti tergerak hati mereka sendiri ya untuk bisa memberikan kamu semangat. Ini kisah yang sangat luar biasa sekali nih bagi penonton semuanya. Staf Ali, ada teori apa yang pas untuk pasien kita hari ini? Sebelum kita tutup dengan konklusi. Sebenarnya bukan teori sih dokter, tapi Ada apa? saya tahu, saya menjalani pernikahan juga udah 8 tahun. wow, Dokter ya. lama Pernikahan sekali. keberapa dokter? Staf Ali pernikahan keberapa? Maaf. Pertama jangan lagi deh. Pertama. Jadi pernikahan tuh sulit, dan ini mesti sama kayak kita belajar ekonomi, belajar matematik, belajar ilmu kedokteran. Pernikahan pun perlu dipelajari gitu. Betul. Karena semua orang kadang-kadang main menikah aja tanpa tahu yang mereka akan hadapin apa. Kayak siapa tuh? Kayak saya nggak boleh sebut nama. Oh, gitu. Tapi dari sini bahwa kita harus sebelum menikah, mungkin dari pelajaran saya ya, Iya. harus tahu dulu apa yang akan kita masukin, wanita tuh seperti apa, terus menghadapinya. Contohnya ada 5 bahasa kasih, yang dimana kita bisa saling mengenal bahasa kasih dari pasangan-pasangan kita tuh seperti apa. Ada juga mencari tahu kepribadian dia, karena kita bisa tes kepribadian dia, dari situ kita bisa tahu kelemahannya di mana. Pada saat menghadapi dia seperti itu, kita harus bersikap kayak gimana. Ini sebenarnya udah mulai banyak ilmu yang mempelajari kayak gini, yang mempersiapkan kita, jadi pada saat menghadapi pernikahan,
nggak sekaget istilahnya tahu-tahu langsung masuk. Minimal udah ada kesiapan. Nah, ini moga-moga dengan makin banyaknya persiapan mengurangi hal-hal yang nanti akan mengkhawatirkan. karena ya. jujur kalau saya kenapa topik cinta ini menarik karena saya seorang pedagang. Hubungannya apa tuh? Iya. Gini, di Indonesia ini pernikahan muda dan perceraian itu yang menghambat ekonominya kita. Tapi saya yakin perceraian itu datangnya karena wanita. Saya nggak tahu ya, ini bisa Karena Koko, Staf Ali aja tadi bilang bahwa lumayan tertekan kan dalam pernikahannya tadi. Udah pasti Di awal pernikahan nggak tertekan tuh juga pasti ada tertekan dan ada bahagianya ya. Iya. Nah, harusnya ini sebenarnya konklusinya adalah yang bisa diambil dari saya, mungkin di balik pemaafnya saya, mungkin saya tidak becus jadi istri kayaknya. Ya, itu kan penghukuman sendiri. Tapi kan kamu juga udah banyak memberikan inspirasi yang baik. Iya. Oh, makasih. Ya, moga-moga dengan Iya. pelajaran berharga ini. Nah, Iya. ini kita beruntung banget karena Iya. bisa kasus nyata yang kita bisa lihat dan Iya. cukup inspiratif bagaimana Semuanya, mentransform ya. dari hal-hal negatif tersebut menjadi suatu kisah pengampunan, Amin. Yang kisah baik. perjuangan, Ya, betul. dan moga-moga kisah pembelajaran. Suster, ada pendapat apa tentang Aku boleh Balik berpendapat ya Iya, untuk silakan. Karatu. Aku bukan pendapat sih, lebih ke aku mau menyanjung Karatu karena sudah menjadi orang yang sangat-sangat pemaaf, ya, hebat banget gitu. Kan aku maksudnya kayaknya untuk menikah tuh masih lumayan jauh ya. Aku baru 21 sekarang. Tapi suster udah 4 Suster tahun muda, kan? suster muda. Udah 4 tahun Iya, udah 4 berpasangan. Pernah dapat hadiah apa dari pasangan? Waduh. Iya, maksudnya kayak cium kening di saat hari spesial gitu. Cium kening. Apa ya, mungkin sesimpel aku kan Vanessa menang lomba, dia nonton lomba aku, Pulang lomba? dikasih bunga Iya, gitu. kasih bunga. Gitu sih. Pulang lomba, Dokter. pulang aja maksudnya. Pulang. Iya, iya. Pulang. Apa kira-kira? Ya. Kakak tuh hebat banget. Kakak sangat-sangat pemaaf karena belum tentu di luar sana ada wanita yang bisa sepemaaf kakak. Dan yang tadi aku denger tuh aku juga merasa gila, Karatu ini hebat banget ya. Thank you. Karena kakak bukan cuma memaafkan orang, tapi kakak juga mengintrospeksi diri, gitu. Maksudnya kayak mungkin gue juga salah, mungkin gue itu. Karena nggak semua orang loh kak, nggak semua orang minta maaf itu, tapi tahu kesalahan dia. Gitu. Meskipun belum tentu Karatu ada salahnya, tapi untuk memaafkan Sadar dan diri iya dulu. sadar diri, memaafkan dan masih mau berhubungan baik dengan orang yang menyakiti kakak itu hebat banget. Karena nggak semua orang bisa. Gitu. Thank you. Ini hari ini saya kasih resep ya. Iya. Tutup Dok, bolpennya belum itu dibuka. belum dibuka. Ini Belum ini ditulis, resepnya Dok. udah jadi. Kenapa? Kok Iya ada resepnya tulisannya? udah. Oh, Kenapa? ini. Enggak, dibaliknya apa? Belum di apa? Kosong. Ada. Ada. Kayak ini jodoh deh. Oh, ada T. Huruf T. Dokter mau ngasih apa yang dimulai dengan huruf T? tes urin. Ini saya kasih tahu. Kenapa kertas kosong, dokter? Kenapa hari ini saya Huruf T. memberikan kertas kosong, tapi di belakangnya ada tulisan. Apa itu, Konklusi kali ini dari perjalanan kisah cintanya seorang ratu memberikan kita banyak pelajaran bahwa tulisan-tulisan dari kertas putih ini adalah mungkin kesalahan kita baik yang disengaja atau tidak disengaja, ya, dengan kita kata-kata yang bisa melukai, kata-kata yang mungkin bisa menurut kita baik-baik aja, tapi tidak baik-baik aja untuk orang yang menerima kata-kata kita. Dan kertas putih kosong ini, di saat kau sudah memaafkan dirinya, sudah memaafkan mereka, dan kamu benar-benar bertobat untuk minta maaf kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kau akan dikembalikan seperti semula, agar tidak ternodai untuk hal-hal buruk ke depannya. Lembaran baru, dokter ya. Lembaran baru. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi di Klinik Cinta Dr. Faiki. Terima kasih.